Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas materi hujan asam. Pasti kalian udah gak sabar lagi kan? Kita bahas yuk! Sebelum kita membahas materi ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya! Apakah hujan asam itu? Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah sehingga memiliki sifat asam korosif dan dapat mengikis partikel lain. pH atau potential of hydrogen adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Skala pH memiliki tingkatan dari 0 sampai 14. Skala pH 7 disebut netral, yang berarti tidak asam maupun tidak basa. Skala pH di bawah 7 bersifat asam, dan skala pH di atas 7 bersifat basa. pH air hujan yang sangat baik berkisar pada 6,1 sampai 7. pH air hujan ideal berkisar 5,6 sampai 6. Jadi, pH air hujan yang berada di bawah 5,6 dapat disebut sebagai hujan asam. Semakin asam sifat suatu zat, maka akan semakin berdampak dalam merusak lingkungan. Apakah yang menyebabkan terjadinya hujan asam? Secara alami, hujan asam dapat terjadi akibat semburan dari gunung berapi dan dari proses biologis di tanah, rawa, dan laut. Akan tetapi, mayoritas hujan asam disebabkan oleh pencemaran udara yang terjadi akibat aktivitas manusia seperti industri, pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Gas-gas yang dihasilkan oleh proses ini dapat terbawa angin hingga ratusan kilometer di atmosfer sebelum berubah menjadi asam dan terdeposit ke tanah. Bagaimanakah proses terjadinya hujan asam? Peristiwa hujan asam kebanyakan disebabkan oleh aktivitas manusia, contohnya seperti pembakaran bahan bakar fosil yang dapat menimbulkan asap yang mengandung berbagai jenis zat seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Ketiga gas ini akan naik ke atmosfer dan bereaksi dengan oksigen di udara. Hujan secara alami bersifat asam atau sedikit di bawah pH 6 karena karbon dioksida di udara yang bereaksi dengan uap air dan membentuk asam lemah. Akan tetapi, jenis asam dalam hujan ini sangat bermanfaat karena dapat membantu melarutkan mineral dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, hujan asam yang dapat berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup dapat disebabkan oleh sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Ketika sulfur dioksida bertemu dengan oksigen di udara, maka sulfur dioksida akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk sulfur trioksida. Kemudian, ketika sulfur trioksida bertemu dengan uap air di udara, maka sulfur trioksida akan bereaksi dengan uap air dan membentuk asam sulfat. Selanjutnya, ketika nitrogen oksida bertemu dengan oksigen di udara, maka nitrogen oksida akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk nitrogen dioksida. Kemudian, ketika nitrogen dioksida bertemu dengan uap air di udara, maka nitrogen dioksida akan bereaksi dengan uap air dan membentuk asam nitrat dan asam nitrit. Asam sulfat H2SO4, asam nitrat HNO3, dan asam nitrit HNO2 kemudian turun ke bumi dalam bentuk air hujan yang bersifat asam. Selain air hujan, juga dapat berbentuk salju atau kabut yang memiliki sifat asam. Air hujan asam akan menyirami permukaan bumi dan masuk ke dalam tanah dan air yang dapat menimbulkan efek buruk bagi kehidupan makhluk hidup. Apakah dampak terjadinya hujan asam? Hujan asam mengakibatkan meningkatnya kadar keasaman tanah dan air permukaan. Hal ini memiliki dampak negatif bagi makhluk hidup yang terdapat di bumi. Jika hujan asam turun, maka air tanah akan semakin asam yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman.
Tanah dapat mengalami pertumbuhan normal pada pH 5,5 sampai 7,5, tergantung tanaman yang dibudidayakan. Di atas dan di bawah pH tersebut, tumbuhan akan mengalami gangguan. Pada umumnya, reaksi tanah yang optimal terletak di sekitar pH 6,5, di mana tersedianya unsur hara maksimal. Reaksi tanah yang terlalu masam, seperti pH lebih kecil dari 3,6, atau terlalu besar, pH lebih besar dari 10, akan merusak tanaman, dan pengaruh tidak langsung tidak tersedianya unsur hara tanaman. Selain itu, hujan asam juga dapat menyebabkan kematian ikan karena ikan tidak dapat hidup di bawah pH 5.